Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rukun Budi Santoso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Economic and Social Global, Navigating Converging Crisis, Understanding the Interconnected Challenge Shaping Our World Today. Yang pertama ada A World of Extreme Inequality. World Inequality Report 2026. Extreme global inequality persists with will and power concentrated in the hands of a thin late well-balanced struggle to meet basic needs. Top 10% control disproportionate shape of global wealth and result. Bottom 50% struggle with limited access to opportunities and basic service. Growing gap, kesenjangan ekonomi melebar di seluruh dunia. Yaitu bab ini menjelaskan bahwa dunia saat ini masih mengalami ketimpangan, ketidakmerataan yang sangat tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Kekayaan terpusat, sebagai besar kekayaan dunia hanya dimiliki oleh segelintir orang, seperti pengusaha besar atau orang super kaya. Mayoritas masyarakat tertinggal. Miliaran orang di dunia masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kesenjangan kekuasaan. Orang yang kaya juga biasanya punya pengaruh besar dalam politik dan ekonomi, sehingga mereka semakin kuat. Dampak ketimpangan meningkatnya kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pendidikan, ketidakadilan sosial, potensi konflik sosial. Dunia saat ini belum adil secara ekonomi. Perbedaan antara si kaya dan si miskin sangat jauh, dan hal ini menjadi masalah besar yang harus diatasi oleh negara dan masyarakat global. The widening divide. 10% research control majority of global wealth. 50% poors share minimal portion of resource. The gap between the wealthiest 10% and the poorest 50% continues to expand, creating unprecedented economic disparities that threaten social stability worldwide. Jarak antara orang kaya dan orang miskin semakin besar dari waktu ke waktu, bukan semakin mengecil. Orang terkaya menguasai sebagian besar kekayaan dunia, contohnya pemilik perusahaan besar, investor, miliarder. Mereka memiliki aset seperti saham, properti, dan bisnis dalam jumlah besar. Orang termiskin hanya mendapatkan bagian kecil dari sumber daya. Banyak dari mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Artinya setengah populasi dunia hanya menikmati sedikit kekayaan. Dan apa yang terjadi? Kekayaan terus menumpuk di kelompok atas 10%, sementara kelompok bawah 50% sulit berkembang. Akibatnya kesenjangan semakin melebar. Dampak kesenjangan ini ketidakadilan sosial. Orang miskin merasa tidak punya kesempatan yang sama. Konflik sosial bisa memicu demonstrasi, kerusuhan, ketegangan antara kelompok. Ancaman stabilitas dunia. Jika kesenjangan terlalu besar, negara bisa tidak stabil, ekonomi bisa terganggu. Kesenjangan antara 10% orang terkaya dan 50% termiskin terus meningkat, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat besar dan berpotensi mengganggu kestabilan sosial di seluruh dunia. Semakin kaya yang kaya, semakin tertinggal yang miskin, dan ini bisa jadi masalah besar bagi masyarakat global. Gender inequality, development barrier, presented inequality, World Inequality Report 2026. Gender inequality continues to hinder social progress, with education loss hitting disadvantaged groups, hardest education gap. Girls and women face barriers to quality education, limited future opportunities, economic disparity, pay gaps, and limited workforce participation, factory inequality, social impact, harmful norms and discrimination, reinforce inequality, power dynamic. Gender inequality, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Ketimpangan yang terus ada
Menurut World Inequality, ketimpangan gender masih terjadi hingga sekarang. Kelompok yang paling terdampak adalah yang kurang mampu. Dampaknya kemajuan pendidikan dan sosial menjadi terhambat. Kesenjangan pendidikan perempuan dan anak perempuan sering sulit mendapatkan akses pendidikan berkualitas, terhambat oleh budaya atau ekonomi. Akibatnya kesempatan kerja di masa depan jadi terbatas, sulit keluar dari kemiskinan. Kesenjangan ekonomi, perempuan sering mengalami upah lebih rendah dibandingkan laki-laki, kesempatan kerja lebih sedikit, partisipasi kerja yang lebih rendah. Dampaknya perempuan sulit mandiri secara ekonomi, ketimpangan terus berlanjut. Dampak sosial, norma budaya dan diskriminasi menganggap perempuan lebih rendah, membatasi peran perempuan. Dampaknya terjadi ketidakseimbangan kekuasaan, perempuan kurang memiliki suara dan keputusan. Ketimpangan gender bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menghambat pembangunan negara karena mengurangi potensi sumber daya manusia, memperbesar kemiskinan dan ketimpangan. Jika perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama, maka kemajuan masyarakat secara keseluruhan juga akan terhambat. Berikutnya ada Global Economic Challenge. World Bank Global Economic Prospect 2006, Global Growth remains well below pre-pandemic levels. High price inflation moderates, but costs remain elevated, squeezing household budgets. Purchasing power, consumer buying power erode, affecting quality of life globally. Pertumbuhan lemah. Menurut laporan World Bank Global Economic Prospect 2026, pertumbuhan ekonomi dunia masih lambat, belum kembali seperti sebelum pandemi. Artinya produksi barang dan jasa meningkat tapi tidak signifikan, lapangan kerja bertambah lebih sedikit, pemulihan ekonomi berjalan lambat, harga tinggi, inflasi memang mulai turun tetapi harga barang masih tetap mahal, biaya hidup masih tinggi. Dampaknya uang yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran rumah tangga meningkat. Daya beli menurun karena harga tinggi, masyarakat tidak bisa membeli sebanyak sebelumnya, pendapatan terasa mengecil. Dampaknya kualitas hidup menurun, orang mengurangi konsumsi, misalnya makan, belanja, hiburan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, tantangan ekonomi global saat ini adalah pertumbuhan lambat, harga masih tinggi, daya beli masyarakat menurun. Semua ini membuat kondisi ekonomi dunia belum stabil dan masih penuh tekanan. Ekonomi dunia sedang pulih tapi masih lemah sampai harga mahal dan daya beli turun, membuat kehidupan masyarakat jadi lebih sulit. Deep border and limited fiscal space, developing nation struggle, World Economic Situation and Prospect 2026. Many developing countries grappling with high deep borders and limited fiscal space, constraining competition to invest in social programs. Recent interest payment crown out essential spending, infrastructure and education investment, delayed health care system underfunded, social safety nets with net. Jumlah utang negara yang besar dan harus dibayar. Fiscal space, keuangan fiskal terbatas, kemampuan pemerintah untuk mengeluarkan anggaran menjadi sempit. Jadi banyak negara berkembang punya utang tinggi sehingga tidak punya cukup uang untuk membiayai kebutuhan penting. Negara berkembang kesulitan. Menurut laporan World Economic Situation and Prospect 2026, banyak negara berkembang mengalami utang besar, pendapatan negara terbatas. Akibatnya, pemerintah sulit membiayai program sosial, bantuan, pendidikan, kesehatan. Dampak utama, bunga utang meningkat, pembayaran bunga utang semakin besar, uang negara lebih banyak digunakan untuk bayar utang daripada untuk rakyat. Ini disebut crowding out, menggeser pengeluaran penting. Investasi infrastruktur dan pendidikan tertunda, pembangunan jalan, jembatan, sekolah tertunda, kualitas pendidikan tidak berkembang, dampaknya pembangunan jangka panjang jadi terhambat. Sistem kesehatan kurang dana, rumah sakit kekurangan fasilitas, pelayanan kesehatan tidak maksimal, dampaknya kesejahteraan masyarakat menurun. Dan kesimpulannya, beban utang yang tinggi membuat negara berkembang kehilangan kemampuan untuk berinvestasi, sulit meningkatkan kesejahteraan rakyat, terjebak dalam masalah ekonomi yang berkelanjutan. Global debt trap, 60% high
deep contrast, developing situation facing deep distress. Total debts combined debt of emerging economies, the deep crisis threatens to derail development progress for a generation, trapping countries in cycles of borrowing and austerity. Global debt adalah kondisi ketika suatu negara terus berutang untuk menutup utang lama, sulit keluar dari siklus tersebut. Akibatnya negara terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung. Penjelasan data 60% high debt contrast, sekitar 60% negara berkembang mengalami masalah utang serius, deep stress. Artinya banyak negara kesulitan membayar utangnya. Total utang negara berkembang mencapai sekitar 20 dolar triliun. Ini menunjukkan beban utang global sangat besar dan terus meningkat. Bagaimana perangkap ini terjadi? Negara meminjam uang untuk pembangunan, ekonomi tidak tumbuh cukup cepat, pendapatan tidak cukup untuk bayar utang, akhirnya harus berulang lagi. Dampak besar, pengembangan terhambat, program pembangunan tertunda, infrastruktur dan pendidikan tidak berkembang. Kebijakan penghematan, pemerintah mengurangi bantuan sosial, anggaran pendidikan dan kesehatan, masyarakat jadi lebih terbebani. Dampak jangka panjang bisa menghambat kemajuan satu generasi, negara sulit keluar dari kemiskinan. Kesimpulannya yaitu krisis utang global membuat banyak negara berkembang terjebak dalam siklus utang, sulit berkembang, harus mengorbankan kesejahteraan rakyat. Towards a New Polish Consensus, World Social Report 2025 UN calls for a new Polish consensus to accelerate social progress through global solidarity and international action. Global solidarity, cooperation across borders to address challenge. International action, coordinated response to emerging crises. Polish consensus, aligned strategies for equitable development. Dunia membutuhkan kesepakatan kebijakan baru, tujuannya untuk mempercepat kemajuan sosial dan mengatasi berbagai krisis global. Artinya negara tidak bisa bekerja sendiri, harus bersatu dan sejalan. Solidaritas global, kerjasama antara negara di seluruh dunia saling membantu menghadapi masalah bersama seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, kemiskinan. Contohnya bantuan ke negara berkembang, kerjasama penanganan bencana. Aksi internasional, tindakan nyata yang dilakukan bersama oleh banyak negara, respon yang terkoordinasi dan cepat terhadap krisis global. Contohnya kebijakan bersama saat krisis ekonomi, program global untuk kesehatan atau lingkungan. Kesepakatan kebijakan, negara-negara menyepakati strategi yang sama, fokus pada pembangunan yang adil dan merata. Tujuannya mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan semua negara. Kesimpulannya yaitu untuk menghadapi krisis global yang kompleks, dunia perlu kerjasama, solidaritas, perlu aksi nyata bersama, perlu kebijakan yang selaras. Policy Direction for a More Just Future, Building Inclusive Futures for Inequality Reports 2026 proposes policy direction to address inequality through redistribution, taxation, and rule of law enforcement. Progressive taxation, fair tax system that require wealthy individuals and corporations to contribute proportionally. Redistribution policy, social program that transfer resources to disadvantaged population. Rule of law, enforcement of regulation that protect vulnerable groups and ensure accountability. Investment in people, quality education, health care, and social protection for all. Creating a more inclusive and sustainable future for everyone requires bold policy action and unwavering commitment to equality. Untuk mengatasi ketimpangan diperlukan kebijakan yang adil dan tegas.
Fokusnya adalah menciptakan masa depan yang inklusif, semua orang punya kesempatan. Pemerintah harus aktif membuat kebijakan yang mendukung keadilan sosial. 4 arah kebijakan utama: progressive taxation, pajak progresif, sistem pajak di mana orang kaya membayar pajak lebih besar, perusahaan besar juga berkontribusi lebih. Tujuannya mengurangi kesenjangan, menambah dana untuk pembangunan. Berikutnya ada kebijakan redistribusi. Pemerintah menyalurkan kembali kekayaan kepada masyarakat kurang mampu, contohnya bantuan sosial, subsidi, program kesejahteraan. Tujuannya membantu kelompok miskin, menciptakan pemerataan. Berikutnya ada menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil, melindungi kelompok rentan, contoh perlindungan pekerja, anti korupsi, keadilan bagi semua. Tujuannya menjaga penyalahgunaan kekuasaan, menjamin keadilan. Berikutnya ada investasi pada manusia, fokus pada pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perlindungan sosial. Tujuan meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dan kesimpulannya, untuk menciptakan masa depan yang lebih adil harus ada kebijakan yang berani dan konsisten, fokus pada keadilan, pemerataan, kesejahteraan semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.